dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan baik. Mungkin situasi atau keadaan kita sedang buruk, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dia pemelihara hidup kita, Dia pembela hidup kita. Amin, haleluya. Saudara, kembali bersama dengan saya dalam renungan dan pengajaran El Shaddai Ministry. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sejenak kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang selalu mengasihi kami, dan kami boleh melihat perbuatan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, diberkati, dan kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini. Saat indah kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan kegiatan aktivitas kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan atau renungan kita di pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-19 yang berkata begini. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku Tuhan. Dan tema dari renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan membalas. Sahabat El Shaddai Ministry, dalam hidup ini tidak semua akan berjalan sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita, dan tidak semua orang sama dengan kita, bisa sepikiran dengan kita, bisa sama tulusnya dengan kita, atau bisa sebaik seperti yang kita lakukan. Bahkan ketika mungkin kita mengharapkan perbuatan baik dari orang-orang di sekeliling kita, dari orang-orang yang mungkin pernah kita tolong, mungkin pernah kita bantu, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang dekat kita, sepertinya itu sulit di zaman sekarang ini. Contoh, beberapa kali ada jemaat yang bertanya kepada saya, "Mami, kenapa sih Mami masih baik sama mereka? Padahal jelas-jelas mereka mengambil keuntungan dari Mami. Kenapa Mami masih baik pada mereka, padahal mereka hanya baik kalau ada maunya? Padahal mereka sudah nyakitin Mami. Padahal mereka hanya manis di depan, tapi mereka ngomongin Mami di belakang. Mereka nggak sopan dan banyak hal lainnya yang sangat menjengkelkan. Kenapa sih Mami masih saja baik sama mereka, masih saja bela mereka?" Saudara yang terkasih, mungkin kejadian yang sama seperti yang saya alami pun terjadi dalam kehidupan saudara yang mendengar renungan saya. Mengalami hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menjengkelkan. Saudara, kalau kita melihat orang yang ngomong ke saya, berbicara dengan saya, mereka jengkel dan mereka kesal dengan perlakuan orang-orang di sekitar kita. Tetapi saya hanya diam dan tersenyum. Ya, saudara, secara manusia, walaupun saya seorang gembala, tetapi saya masih memiliki perasaan sakit, kecewa, pengen marah, dan tentunya saya juga punya hasrat untuk membalas. Tapi saya berpikir, apa hak saya jika saya membalas perbuatan mereka sama seperti yang mereka lakukan? Jika saya marah, saya geram, berarti saya tidak ada bedanya dengan mereka. Dan saya berpikir positif bahwa orang lain saja tahu dan kesal, bahkan marah dengan apa yang mereka lakukan terhadap kita, apalagi Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kita. Dan saya juga berpikir dalam sebuah kesimpulan bahwa bukankah setiap manusia akan menuai hasil dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang sudah mereka perbuat? Entahkah itu yang dibuat baik, entahkah yang dibuat jahat, pasti setiap manusia, anak-anak Tuhan, tahu dan mengerti dengan jelas bahwa mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Untuk itulah Rasul Paulus melalui ayat firman Tuhan kita di pagi hari ini menasehatkan jemaat yang berada di Roma agar
meneladani Kristus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap berbuat baik dan mengasihi umat yang berkhianat dan yang berbuat jahat terhadapnya. Saling membalas adalah sebuah kecenderungan orang yang berdosa membawa perkara kita kepada Tuhan dan tidak membalas perlakuan atau sifat-sifat manusia yang ada di sekeliling kita. Itu adalah hal yang paling baik. Karena apa, saudaraku? Kita sudah diperbaharui oleh Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia ini yang memiliki keegoisan di dalam kehidupan. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, mengapa sih Tuhan tidak mengizinkan kita sebagai anak-anaknya yang hidup dalam terang Kristus membalas perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita? Firman Tuhan pagi hari ini jelas mengatakan bahwa pembalasan itu bukan hak kita. Saya dan saudara tidak diizinkan untuk membalas, karena Tuhanlah yang memiliki wewenang atas sebuah pembalasan. Dan mengapa kita tidak diizinkan untuk membalas? Karena ketika kita membalas perbuatan mereka, berarti kita telah mengambil hak Tuhan. Dengan balas yang jahat dengan jahat, kita juga sama jahatnya dengan orang tersebut. Meskipun banyak orang yang sudah keterlaluan dan mungkin kelewatan memperlakukan kita seenak mereka, tetapi satu hal yang harus kita ingat, yang menjadi sukacita dan penghiburan kita sebagai orang percaya, bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah tidak pernah tertidur. Mazmur 121 berkata bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dia ada dan dia berdiri di sebelah kanan kita. Dialah yang menjadi pembela kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara terkasih, sebab kenapa dan mengapa orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita belum menerima pembalasan dari Tuhan? Karena Tuhan masih memberikan mereka waktu, Tuhan masih memberikan mereka kesempatan agar mereka boleh memperbaiki apa yang bisa mereka perbaiki. Karena Tuhan masih memberikan mereka waktu, Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki apa yang bisa mereka perbaiki. Tuhan masih memberikan kesempatan mereka menyadari dan mereka bertobat. Karena waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Pembalasan Tuhan bukan menurut logika kita dan pikiran kita. Ukuran kesabaran kita tidak akan sama dengan ukuran kesabaran yang dimiliki oleh Tuhan. Maka mari belajar yakini dan serahkan semua perkara kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak atas sesuatu yang mereka lakukan, atas segala sesuatu yang mereka perbuat terhadap kita. Karena Tuhan punya cara dan waktu sendiri untuk menangani semua ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saudara tahu, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha adil. Dia tahu yang terbaik buat kita semua tanpa merugikan yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adakah rasa kesal, dendam, kecewa, sakit hati yang saudara simpan dalam hatimu, yang mungkin membuat engkau ingin membalaskan rasa sakit hatimu kepada seseorang? Saya mau katakan, jangan pernah berubah hanya karena mereka menyakitimu, mereka mengecewakanmu. Tetaplah baik, meski mungkin mereka tidak menghargaimu, mungkin sulit untuk dilakukan. Tetaplah tersenyum, karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Meskipun mereka mengkhianatimu, tetapi Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita dalam segala aspek hidup kita. Tetaplah semangat, tetaplah bersukacita, karena hidup kita tidak akan berhenti ketika mereka, orang-orang di sekeliling kita, berbuat jahat kepada kita. Ingatlah bahwa kita punya Bapa yang selalu melihat perbuatan mereka kepada kita. Saudara yang terkasih, di dunia ini ketika engkau sudah baik, ada saja kekurangan dan kelemahanmu yang diincar oleh orang-orang di sekitarmu untuk menjatuhkanmu. Itulah realitanya. Dunia dan orang-orang di sekitar kita sangat mengecewakan.
tapi Tuhan tidak pernah sedetik pun mengecewakan kita. Namun kita harus tetap semangat dan menyerahkan masalah pergumulan kita kepada Tuhan pembela kita. Haleluya, saudara, dia tahu apa yang sedang kau rasakan saat ini. Dia tahu apa yang sedang kau alami saat ini. Dan dia satu-satunya Allah yang bisa diandalkan, karena dia mengerti diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan punya keinginan untuk membalas, karena itu bukan hak kita. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan dan izinkan Tuhan bertindak dengan adil. So, saudaraku yang terkasih, jika engkau sudah mendengarkan, aku sedang mendengarkan renungan ini, mari berhenti marah, berhenti geram, berhenti sakit hati, berhenti kecewa atas perlakuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena engkau punya pembela, punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolongmu, yang sanggup membela perkaramu, bahkan yang sanggup membalas kepada mereka setimpal dengan kesalahan mereka. Wahyu 22 ayat 11 meneguhkan kita dengan perkataan yang berkata begini, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. So be happy, enjoy your life. With Jesus you can do it. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami, memberikan kami sukacita dan pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami mengalami masalah dan persoalan, Engkau Tuhan yang menjadi pembela kami. Kami tidak akan menuntut balas kepada orang-orang di sekitar kami atas apa yang mereka lakukan, karena kami percaya pembalasan bukan hak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah terang firman-Mu menuntun langkah kami, agar hari lepas hari kami semakin bergantung kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, sahabat LCAD Ministry, jangan melakukan pembalasan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, karena itu bukan hak kita. Teruslah menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, walau keadaan tidak berpihak kepadamu. Biarlah kasih Tuhan memberikan kita kemampuan dan menyertai setiap langkah kita di sepanjang hari ini. Haleluya, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatanmu, tetap prokes. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.